Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Walfrida Muti SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 25011925994. Saya mengajar di SDKTU Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Kita berdoa dan membaca. Dan buka dan berdoa. Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak. Anak-anak, siapakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi alasan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengeksplorasi konsep, menyebut nama-nama bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Kita duduk sesuai kelompok. Ibu bagikan ini lembar kerja. Kita kerja, masing-masing kelompok kerja. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Kelompok 1 sudah. Halo. Hai. Sudah? Belum. Ayo. Kerja yang baik. Tepuk semangat. Semangat.
Baik, kelompok mana yang sudah selesai? Sudah belum? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Baik. Halo. Hai. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok mana yang belum? Sudah? Oke, baik. Kita berdiri menyanyi. Menyanyi lagu Tepuk Semangat. Baik, silakan duduk kembali. Ibu minta setiap kelompok, ketua kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Ayo maju maju, jangan malu malu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Oke, baik. Kita diam, kelompok yang lain diam untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Bagian 1. Sebutkan 3 alasan utama Govi Spanyol. Mengapa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia? Emas, kejayaan Injil. Bagian 2. Sebutkan 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan samudra. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Bagian 3.
menjadi ancaman utama bangsa Eropa karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Bagian 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatangan? Dampak awalnya adalah timbulan penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam. Belanda membentukkan port dan melakukan pelubari perdagangan rempah-rempah. Terjadinya peradangan dan perlawanan rakyat seperti perang dan penolong dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Baik. Dari kelompok 1 sudah membaca hasil diskusi mereka. Jadi apa ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil dari diskusi kelompok 1? Baik, siapa yang mau tanggapi hasil dari kelompok 1? Dari kelompok mana yang mau tanggapi? Oke, baik, berdiri. Silakan. Bagian 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatang? Baik. Tadi pertanyaan dari kelompok 4. Silakan tanggapan dari kelompok 1. Dampak awalnya adalah tinggi penjajahan yang eksploitasi sumber daya alam. Contohnya Belanda membentuk port dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Terjadinya sumber dan perlawanan rakyat seperti perang di Ponorogo dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Dari mana? Ada lagi yang dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Masih ada? Halo? Masih ada? Tidak lagi, mari kita tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol, 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 jempol. Silakan kelompok 2. Ayo maju maju, Jangan malu-malu. Ayo maju maju. Jangan malu-malu. 1. Sebutkan 3 alasan utama bangsa Eropa ini datang ke Indonesia. Untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. 2. Sebutkan 4 bangsa Eropa yang terkenal datang ke Indonesia pada masa penjajahan samudra. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi incaran utama bagi bangsa Eropa? Beredar rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan. 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatang? Dampak awalnya timbulnya penjajahan, eksploitasi
mempelajari. Bagian 1, mari kita belajar sejarah. Sebutkan 3 alasan utama gospel mengapa bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia. A. Emas untuk mencari kekayaan, kerukunan mereka yang sama. C. Izinkan untuk agama dari Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Iya. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok yang berikut kelompok mana? 4. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju. Jangan malu-malu. Baik, kita diam, kelompok yang lain diam, dan pasang talinya ke kelompok 4, kelompok terakhir yang mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan 3 alasan utama Glory Gospel mengapa bangsa Eropa ingin datang ke Indonesia. Gold emas untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Glory kejayaan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mendapatkan kejayaan bagi bangsanya. Gospel Injil untuk menyebarkan bangsa Kristen ke daerah-daerah jajahan. Nomor kedua, sebutkan 4 bangsa Eropa yang terkenal datang ke Indonesia pada masa penjelajahan samudra. A. Portugis, B. Spanyol, C. Belanda, D. Inggris. Nomor 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi incaran utama bagi bangsa Eropa? Karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. 4. Apa dampak awal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika bangsa-bangsa asing mulai berdatang? Belanda membentuk port dan melakukan monopoli rempah-rempah. Terjadinya peperangan dan perlawanan rakyat seperti di Ponegoro dan perlawanan Sultan Hasanuddin. Baik, sudah selesai kelompok 4 hasil presentasinya. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, silakan. Nomor 3. Mengapa rempah-rempah Indonesia menjadi acara utama bagi bangsa Eropa? Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Silakan. Karena rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk menguatkan makanan sebagai obat-obatan dan sebagai bumbu makanan. Selain itu, harganya sangat mahal dan hanya tersedia di daerah Asia Tenggara, terutama Kepulauan Maluku di Indonesia. Baik, bagaimana? Terima tidak? Kelompok 1. Terima. Oke, tepuk tangan saya dulu untuk kelompok 1 dan 4. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Silakan kembali ke tempat. Baik,
berikut, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kalian pelajari hari ini tentang apa? Tentang apa? Rempah. Dan kedatangan bangsa Eropa. Oke, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. menurut anak-anak, apa dampak paling besar dari kedatangan mereka ke Indonesia? Dampak paling besar itu apa? Untuk kedatangan mereka ke Indonesia. Ya? Untuk mencari rempah-rempah. Wah, untuk Untuk mencari rempah-rempah. mencari rempah-rempah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Roswita. Nah, baik. Halo. Bahwa kedatangan bangsa asing ke Indonesia dilatar belakangi oleh pencarian rempah-rempah dan kemudian membawa dampak besar dan menjadi awal mula masa penjelajahan. Jadi, anak-anak, Ibu minta untuk menghargai sejarah dan memahami mengapa hal itu terjadi. Jadi ada PR, sekarang tulis PR. Ibu minta tulis PR. Nomor 1. Ini tugas di rumah ya. Nomor 1, mencari tahu salah satu peninggalan budaya atau bangunan yang ada di Indonesia yang terkait dengan kedatangan bangsa asing. Misalnya benteng atau gereja tua. Itu PR, tugas rumah. Sudah tulis? Sudah tulis PR? Oke, sudah tulis PR? Nah, baik anak-anak. Minggu depan pertemuan berikutnya yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu pertemuan kita minggu depan ya. Pertemuan kita berikut yaitu dampak penjajahan Eropa di Indonesia. Halo. Sudah tulis tugas tadi? Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, Ibu mengajak salah satu maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum doa kita menyanyi dulu sama-sama. Satu, dua, tiga. Kalau selesai kata ayo kita pulang. hore, Kepada guru ucapan selamat siang. Sampai bertemu besok kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. baik. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pelajaran kita mulai dari awal sampai akhir telah berjalan dengan baik. Maka itu Ibu meminta salah satu siswa dari anak-anak maju ke depan
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Baik. Siap, Mat. Baik anak-anak, kalau senang, terima kasih bahwa kita telah menyelesaikan pelajaran kita hari ini dengan baik. Dari harapan ibu kembali ke rumah, lebih giat belajar dan jaga kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi di kali berikut. Terima kasih, silahkan kembali. Terima kasih.